Malam itu sangat gelap. Udara Mekah terasa tegang. Orang-orang kafir Quraisy sedang marah besar. Mereka tak ingin Rasulullah membawa ajarannya ke kota lain. Mereka bahkan membuat rencana kejam, yaitu menangkap dan membunuh Nabi Muhammad. Namun Allah sudah memerintahkan nabinya untuk hijrah ke Madinah. Ketika Nabi hendak bersiap untuk hijrah, malaikat Jibril datang memberitahu Nabi tentang rencana jahat kafir Quraisy. Dan Jibril pun menyuruh beliau untuk segera keluar malam itu juga. Lalu Nabi memanggil sepupunya, Ali bin Abi Thalib, dan berkata, "Tidurlah di tempat tidurku malam ini, kenakan selimut milikku, dan tidak akan ada bahaya yang akan menimpamu malam ini." Ali menerima perintah itu tanpa ragu. Meski ia tahu nyawanya bisa terancam. Saat malam tiba, para pemuda kafir Quraisy mengepung rumah Nabi. Mereka mengintip dari celah, melihat sosok di tempat tidur berselimut, dan mengira itu Nabi. Sementara itu, Nabi keluar rumah dengan tenang. Beliau mengambil segenggam pasir dan membaca Quran Surat Yasin ayat 9. "Lalu kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding." Lalu beliau menaburkan pasir ke kepala para pengepung itu satu persatu. Dan mereka pun tidak menyadari kepergian beliau. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya malam itu tidak sendirian. Ada sahabat baik beliau, Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang setia menemaninya. Dan mereka tidak langsung pergi menuju Madinah, melainkan pergi ke sebuah gua kecil bernama Gua Sur untuk bersembunyi. Gua itu gelap dan sempit, tapi mereka harus bersembunyi di sana sampai kafir Quraisy berhenti mencari mereka. Sesampainya di gua, Abu Bakar kemudian masuk duluan ke dalam gua. Kemudian beliau menyuruh Nabi masuk dan beristirahat. Tadi, saat Abu Bakar sedang membersihkan tempat duduk Nabi, tiba-tiba beliau digigit seekor kalajengking dari dalam celah batu. Beliau menahan sakit dan tak mau mengganggu Nabi yang sedang beristirahat. Namun karena rasa perihnya begitu kuat, sampai tak terasa air mata beliau menetes dan mengenai wajah Nabi, dan Nabi pun terbangun. "Kenapa kau menangis, wahai Abu Bakar?" "Aku digigit kalajengking, ya Rasulullah." Lalu Nabi pun meludahi tempat bekas gigitan kalajengking tersebut sambil berdoa. Dan seketika, rasa sakit Abu Bakar pun hilang. Allah menyembuhkan luka Abu Bakar melalui mukjizat nabinya. Abu Bakar pun tersenyum lega dan rasa syukurnya semakin dalam. Di luar gua, para kafir Quraisy yang sedang mencari pun mulai mencium jejak Nabi dan Abu Bakar. Mereka datang sampai ke mulut gua. Abu Bakar pun sangat cemas. "Wahai Rasulullah, kalau salah satu dari mereka menundukkan kepala, mereka pasti melihat kita." Namun dengan tenang, Nabi berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dan benar saja, saat mereka tiba di depan gua, ada sebuah keajaiban. Ada seekor laba-laba yang telah membuat jaring tebal di pintu gua, dan juga sepasang merpati yang sedang bertelur. Melihat itu, orang-orang Quraisy berkata, "Muhammad tidak mungkin ada di dalam gua ini. Lihatlah, sarang laba-laba itu masih utuh, dan merpati pun tetap tenang mengerami telurnya." Mereka pun pergi. Allah telah menjaga Rasul-Nya dengan makhluk-makhluk kecil tersebut. Selama di dalam gua, Nabi dan Abu Bakar dibantu oleh Abdullah bin Abu Bakar yang setiap malam datang membawa kabar terbaru dari Mekah. Juga ada Asma binti Abu Bakar yang datang mengantarkan makanan. Dan seorang penggembala, Amir bin Fuhairah, juga ikut serta membantu dengan menggiring kambing-kambingnya di sekitar gua untuk menghapus jejak kaki Abdullah dan Asma agar tidak dilacak musuh. Setelah 3 hari bersembunyi, kafir Quraisy pun mulai mengendurkan pencarian mereka. Mereka mengira Nabi Muhammad bersembunyi di tempat lain yang tidak mereka ketahui, atau mungkin sudah keluar dari Mekah. Setelah persembunyian, di dalam gua dirasa sudah aman. Nabi dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan membawa cahaya Islam untuk menerangi dunia. Dan sejak hari itu, Gua Sur tidak hanya menjadi gua biasa. Ia menjadi saksi bisu perjuangan, kesetiaan, dan perlindungan dari Allah yang luar biasa. Sebagai penunjuk jalan, mereka menyewa orang terpercaya, Abdullah bin Uraikid, meskipun saat itu ia belum memeluk Islam. Abdullah bin Uraikid adalah orang yang ahli menempuh jalur-jalur aman di padang pasir dan mengetahui rute yang jarang dilalui musuh. Mereka berangkat menuju Madinah dengan rute memutar ke arah selatan terlebih dahulu, berlawanan dari arah Madinah untuk mengecoh para kafir yang mengejar.
Setelah itu mereka memutar kembali ke arah utara menuju Yastrib atau yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Di sepanjang perjalanan, panas terik padang pasir dan ancaman pengejar Quraisy selalu mengintai. Bahkan Surakah bin Malik, salah satu pemburu hadiah Quraisy, hampir menangkap Nabi. Namun, kuda Surakah tiba-tiba terperosok ke pasir sampai 3 kali. Kuda Surakah meloncat maju, namun kaki depannya kembali masuk ke dalam pasir sampai lutut. Yang kali ini lebih dalam dari sebelumnya, membuat kuda itu gemetar dan tak mau bergerak. Surakah tersentak. Hatinya dipenuhi rasa takut yang tak pernah ia rasakan. Ia sadar ini bukan kebetulan. Ini adalah perlindungan dari Allah untuk Rasul-Nya. Dengan gemetar, Surakah berteriak memanggil Nabi. Wahai Muhammad, aku tidak akan membahayakanmu. Mohon berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan kudaku. Rasulullah yang berhenti di kejauhan, memandangnya dengan tenang. Beliau berdoa, dan seketika kaki kuda itu terangkat dari pasir. Surakah mendekat, bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai orang yang takjub. Ia meminta jaminan keamanan, dan Nabi pun memberikannya. Bahkan, Nabi dengan penuh kelembutan berkata bahwa suatu hari Surakah akan mengenakan gelang kebesaran Raja Persia. Dan itu benar-benar terjadi bertahun-tahun kemudian. Sejak hari itu, Surakah tak lagi mengejar Nabi. Ia justru pulang dan menyesatkan para pengejar lainnya agar mereka tidak menemukan Nabi. Dengan perlindungan Allah, Rasulullah selamat dari ancaman maut dan melanjutkan perjalanan hijrah menuju Madinah. Dan mereka pun singgah di beberapa tempat untuk beristirahat dan menerima jamuan dari para penduduk yang ramah. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 hari, rombongan Nabi tiba di Kuba, pinggiran kota Madinah. Di sana, Nabi membangun Masjid Kuba, masjid pertama dalam Islam. Penduduk Madinah yang telah lama menanti kedatangan beliau menyambut dengan penuh kegembiraan. Bahkan anak-anak dan perempuan pun ikut keluar bernyanyi memuji Allah atas kedatangan Sang Rasul. Inilah awal dari babak baru dalam sejarah Islam, di mana Madinah menjadi pusat dakwah, pemerintahan dan persatuan umat.